Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi dari sistem pernafasan. Nah, sebelum itu perkenalkan kami. Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita simak videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem pernafasan. Nah, sistem pernafasan adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk membantu kita bernafas dan hidup. Sistem ini terdiri dari hidung, tenggorokan, trakea, bronkus, dan paru-paru. Yang dimana sistem ini atau organ ini yang memungkinkan terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh kita sehari-harinya. Next. Anatomi sistem pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu saluran atas dan saluran bawah. Saluran atas yaitu sistem pernapasan melalui hidung dan tenggorokan dan menghambat, melembabkan dan menyaring udara yang kita hirup. Yang kedua itu saluran bawah, di mana trakea, bronkus, dan paru-paru. Saluran pernapasan yang bawah melalui pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida terjadi. Next. Mekanisme pernapasan ada 3, yang pertama yaitu inspirasi, yang dimana otot-otot pernapasan berkontraksi untuk memperluas rongga dada sehingga udara dapat masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua yaitu ekspirasi, yang dimana otot-otot pernapasan relaksasi sehingga rongga dada mengempis dan mendorong udara keluar dari paru-paru. Yang ketiga yaitu pertukaran gas, yang dimana oksigen masuk ke alveoli dan karbon dioksida keluar dari alveoli menuju ke pembuluh darah. Next. Selanjutnya pertukaran gas dalam paru-paru. Difusi oksigen. Oksigen berdifusi dari alveoli ke dalam darah yang mengalir di sekitar alveoli. Difusi karbon dioksida. Karbon dioksida berdifusi dari darah ke dalam alveoli untuk dikeluarkan saat ekspresi. Next. Fungsi utama sistem pernapasan. Yang pertama, ventilasi, yaitu sistem pernapasan memastikan aliran udara keluar masuk paru-paru secara efisien. Yang kedua, pertukaran gas, yaitu oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan melalui proses difusi di alveoli. Yang ketiga, proteksi, yaitu hidung, laring, dan refleks batuk melindungi saluran pernapasan dari benda asing. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernafasan. Yang pertama, aktivitas fisik. Semakin aktif, semakin cepat pernapasan untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Yang kedua, emosi seperti stres, kecemasan, dan rasa takut dapat memengaruhi pola pernapasan. Dan yang ketiga, kondisi medis seperti penyakit paru-paru, anemia, dan gangguan saraf dapat menyebabkan pernapasan tidak normal. Next. Baik, gangguan sistem pernafasan. Yang pertama adalah asma. Peradangan dan penyempitan saluran pernapasan yang menyebabkan kesulitan untuk bernafas. Yang kedua adalah emfisema. Kerusakan pada alveoli yang menyebabkan kesulitan bernafas dan batuk kronis. Dan yang ketiga, pneumonia. Infeksi pada paru-paru yang dapat menyebabkan pembengkakan dan akumulasi cairan. Next. Pencegahan dan pemeliharaan kesehatan paru-paru. Yang pertama adalah berhenti merokok. Menghindari asap rokok dapat mencegah kerusakan pada paru-paru. Dan yang kedua, olahraga teratur. Aktivitas fisik yang teratur membantu memperkuat otot-otot pernafasan. Ketiga, pemeriksaan rutin. Pemeriksaan paru-paru secara rutin dapat mendeteksi masalah sedini mungkin. Nah, kesimpulannya yaitu sistem pernafasan adalah sistem vital yang memungkinkan kita untuk bernafas dan hidup. Dengan memahami fungsi, struktur, dan cara menjaganya, kita dapat menjaga kesehatan paru-paru kita dan mencegah terjadinya masalah pernafasan yang dapat terjadi dalam diri kita sendiri. Sekian. Baik, itulah video dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.